pada saat saudara mengawal, coba dibuka aja biar jelas. Pada saat saudara mengawal dengan Ranmor kan ya, Siap. dari rumah Saguling ke 46. Siap. Pada waktu pertama itu saudara sudah dikasih tahu belum bahwa kita akan ke 46? Kan tujuan awalnya mau ke bulu tangkis. Siap, mohon izin yang mulia. Untuk rencana awal itu hanya bulu tangkis yang mulia, izin. Terus? Siap. Di perjalanan tidak ada kalimat untuk berhenti di 46, tidak ada yang mulia. Terus? Seketika saya berjalan seperti biasa dan mobil berhenti di pas tikungan 46 itu yang mulia. Kan saudara duluan. Siap. Kalau saudara yang mengendalikan kan ajudan. Siap. Saya melihat dari spion yang mulia, izin. Oh ya enggak, maksudnya biasanya kan protapnya kan saudara yang mengendalikan ajudan. Siap. Kapan saudara harus maju, kapan saudara berhenti. Siap. Saat itu nggak ada yang memberitahu saudara? Siap, tidak ada yang mulia. Saya hanya melihat dari spontanitas saya melihat spion, mobil itu berhenti yang mulia. Terus? Jadi waktu masuk rumah saudara terlambat? Siap. Waktu saudara Yogi sudah masuk ke dalam rumah, kan masuk ke dalam rumah kan Yogi? Mobil itu yang saudara kawal? Siap untuk yang di 46 yang mulia. Ya. Siap, tidak yang mulia. Hanya mundur aja yang saya tahu yang mulia. Oh, tidak parkir di dalam? Siap, tidak yang mulia. Hanya mundur aja yang saya lihat dari belakang. Mundur, kemudian? Mundur, kemudian saya masih nunggu sebentar yang mulia, nunggu petunjuk dari ajudan apakah suruh mundur atau tetap standby di situ yang mulia. Nah, terus saudara tanya enggak? Siap, tidak ada petunjuk dari ajudan yang mulia, karena seingat saya di dalam mobil itu ada bapak dan saya nggak berani nanya, takutnya nanti HT-nya terdengar oleh bapak mengganggu yang mulia, izin. Jadi saya inisiatif untuk menunggu sebentar, lalu belum ada petunjuk, saya langsung mundur karena mengingat saya di tengah-tengah jalan yang mulia. Oke, saudara mundur terusan? Yang mulia, saya mundur ke belakang, lalu saya masih nunggu di atas motor yang mulia. Sampai berapa lama? Sekitaran 3 menitan yang mulia. 3 menit. Setelah Siap. itu? Saya lalu buka helm dan bakar rokok yang mulia sambil menunggu yang mulia. Sebenarnya ya memang saya ini RT di sini, tapi maaf saja memang kejadian pada hari Jumat yang lalu itu memang
tidak tidak jadi perhatian saya, karena pertama ya, kalau saya ditanya suara letusan itu suaranya itu seperti petasan. Sedangkan pada saat itu kan menjelang Idul Adha. Dan di sini biasanya menjelang tahun baru, Idul Adha dan lain sebagainya, itu biasanya membunyikan kembang api. Saya beli kembang api, saya letuskan gitu, saya di lapangan itu supaya rame. Jadi semuanya pada saat itu menyadari bahwa mereka itu menganggap ini petasan, bukan tembakan, sehingga tidak ada tindak lanjut. Setelah mendengar itu tidak ada tindak lanjut, biasa-biasa saja. Saudara nggak nanya, nyamperin Yogi atau nyamperin Romel, ada apa ini kok berhenti? Siap, saya semenjak habis bakar rokok, sebentar lalu saya langsung menyampiri Yogi untuk menanyakan kepastian perjalanan yang mulia. Oke, terus? Dan saya tanyakan Yogi, jadi jalan nggak? Terus Yogi menjawab, belum tahu bang. Seperti itu, lalu saya ke pos security yang mulia. Pos security. Siap. Di pos security. Kemudian pada waktu di pos security itu kapan saudara mendengar suara tembakan? Untuk lebih persisnya saya tidak tahu pukul berapa, tapi saudara Marjuki yang menanyakan kepada saya apakah dengar suara tembakan, karena saya sekilas mendengar suara tapi tidak tahu suara apa yang bunyi. Saat itu saudara sudah membuka helm? Siap, sudah yang mulia. Sudah membuka helm, telinga saudara mendengar semua yang terjadi? Siap. Oke. Saudara tidak bergabung dengan Yogi maupun Romel? Siap, saya di pos security yang Saudara mulia. tidak menanyakan lewat HT? Siap, tidak ada yang mulia, karena saya nggak berani nanya duluan, kalau petunjuk selalu dari ajudan yang mulai yang mulia. Oh, oke. Protapnya memang seperti itu? Siap, karena kapasitas saya hanya sebagai pengawal yang mulia izin. Pada saat terdengar tembakan, apa saudara nggak curiga? Kok ada suara tembakan nih? Siap, tidak ada timbul rasa curiga sama sekali yang mulia. Saat mobil mulai ramai dan berdatangan, saudara mulai curiga nggak? Kalau pada saat Kan pasukan... saudara berarti kalau berdasarkan keterangan saudara, saudara berada di luar rumah kan? Siap. Pada saat saudara Romel lari mencari itu, saudara melihat nggak? Untuk Romer saya tidak lihat, karena saya sibuk ngobrol dan menonton TV di pos security yang mulia. Udah nggak peduli ya? Siap, karena aba-aba saya cuma dari HT tersebut yang mulia. Jika Jadi dari video ini jelas terlihat bahwa Farhan Sabila tidak berada di depan mobil Sambo, melainkan di belakang Sambo. Bahwa Farhan Sabila tidak benar nongkrong di pos security, melainkan ada di depan rumah Ferdi Sambo sebagai koordinator untuk penyalaan petasan. Artinya, apa yang dikatakan di persidangan, fakta persidangan itu adalah hoak, karena kenyataannya tidak seperti itu. Farhan Sabila tidak pernah dipanggil Ferdi Sambo untuk ke lantai 3 merencanakan aksi pembunuhan Brigadir Yosua. Akan tetapi, di dalam CCTV tersebut terlihat Farhan Sabila begitu koordinatif dengan rekan-rekan yang lainnya. Orkes simfoni mereka benar-benar harmoni. Ini yang saya katakan bahwa perencanaan pembunuhan tidak dilakukan di Saguling,
melainkan jauh hari sebelum peristiwa pembunuhan Yosua itu terjadi. Jadi tidak ada pelecehan seksual, tidak ada kekerasan seksual, apalagi perselingkuhan. Karena perencanaan ini dilakukan sudah jauh hari di Magelang bertujuan untuk merebut senjata Brigadir Yosua Huta Barat. Saat bersamaan di Jakarta dilakukan gladi resi dan hari untuk eksekusi beserta jamnya sudah ditentukan. Untuk menutupi suara tembakan maka dilakukanlah bunyi-bunyi petasan. Terlihat dari banyaknya kertas yang berserakan di jalanan. Dan jangan lupa itu komplek Polri. Polisi sudah akrab dengan suara senjata. Tidak mungkin satu letusan saja. Mungkin sudah dalam tempo 1 menit lokasi TKP tersebut akan didatangi ratusan orang. Akan tetapi sebelum Ferdi Sambo datang, sebelum Putri Chandrawati datang, sudah dilakukan penyalaan petasan untuk membiasakan telinga warga. Inilah yang mereka lakukan. Jadi memang ini pembunuhan berencana, tembak-menembak, skenario pelecehan seksual, skenario tembak-menembak. Ada 2 kata kunci. Yang pertama, pistol HS Yosua Huta Barat. Yang kedua, CCTV ini.